Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Senang sekali karena saya bisa menjumpai saudara-saudara dari tempat masing-masing. Kita akan sama-sama mengawali seluruh hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Penyertaan dan berkat Tuhan terus melengkapi dan menolong kami untuk bisa menjalani apa yang menjadi peranan kami. Maka biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama menjadi saat bagi kami juga untuk duduk diam, memahami apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami didorong juga untuk bisa melakukan apa yang jadi panggilan kami di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 6. Kita akan membaca ayat yang ke-45 sampai yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia dan berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang, sebab mereka belum juga mengerti tentang roti itu dan hati mereka tetap degil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai memahami pekerjaan Allah. Ketika kita mengalami kejadian yang luar biasa atau mengubah siklus kehidupan kita, maka pasti kita membutuhkan waktu, saudara, untuk bisa mengerti atau memahami, menerima apa yang sebenarnya sedang terjadi. Misalnya, ketika seseorang mengalami kedukaan, orang yang dikasihi pergi meninggalkan dirinya, maka kadang-kadang rasanya seperti nggak nyata. Sebelumnya masih ada ngobrol, tapi sekarang sudah nggak ada. Ia sudah pergi. Kayaknya kemarin masih bisa menikmati waktu bersama-sama, tetapi kemudian sekarang itu hanya tinggal kenangan. Orang membutuhkan waktu untuk menyadari bahwa ini bukan mimpi, tetapi ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Kalau sebelumnya terbiasa bersama, maka ia membutuhkan waktu untuk terbiasa tanpa orang yang dikasihinya. Atau ketika seseorang mendapatkan rejeki nomplok yang tidak terduga, saudara, orang biasanya akan mengatakan, ini beneran mimpi atau bukan ya? Kalau mau dibilang mimpi kok rasanya nyata, mau dibilang mimpi kok tangannya dicubit tapi rasanya sakit, karena gak menyangka mendapatkan sesuatu yang besar dan tidak terduga. Atau misalnya ketika seseorang memasuki fase-fase baru dalam kehidupannya, entah ketika dia menikah, berkeluarga, saudara, atau kemudian menjadi orang tua. Kayaknya kemarin masih single, main-main, ngumpul sama teman-teman, tetapi sekarang sudah menjadi orang tua. Ya, jadi orang membutuhkan waktu untuk memahami, mencerna, untuk mengerti situasi yang sedang ia hadapi, bila mana itu adalah sesuatu yang terjadi secara mendadak atau bahkan sampai mengubah siklus kehidupan seseorang. Terus saudara, para murid dalam pembacaan kita juga membutuhkan waktu untuk mencerna tentang apa yang jadi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Rasanya belum selesai memahami yang satu, Yesus sudah menunjukkan mujizat atau pekerjaan lain yang tidak bisa mereka pahami dengan pikiran mereka yang kecil itu, saudara. Sehingga dalam pembacaan kita di ayat yang terakhir dikatakan, sebab mereka belum juga mengerti tentang roti dan hati mereka tetap degil.
Mereka belum bisa memahami nih mujizat sebelumnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Rasanya itu masih menjadi sesuatu yang mustahil, rasanya itu menjadi sesuatu yang kok kayaknya gak mungkin ya, too good to be true ya. Kok kayaknya bisa seperti itu terjadi, tapi itu terjadi di depan mata mereka. Jadi ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan mereka, saudara, para murid tidak merespons dengan langsung menerima. Oh, Yesus itu adalah Tuhan. Enggak. Mereka melalui fase-fase untuk mengerti dan menerima itu sebagai sebuah kenyataan yang terjadi, benar-benar terjadi di depan mereka. Diawali dengan keraguan, ketidakpercayaan, ya saudara, mempertanyakan, tetapi juga mereka berjuang untuk memahami. Itu yang kira-kira dialami oleh para murid. Maka di sini dikatakan mereka hatinya itu tetap degil. Hatinya itu kalau ngomongin degil itu saudara artinya keras gitu ya, tumpul untuk menerima atau memahami. Karena memang apa yang mereka lihat dan rasakan bukan sesuatu yang mudah diterima dengan akal pikiran mereka. Maka menarik saudara, karena tidak hanya bicara tentang memberi makan 5.000 orang, yang tercatatnya 5.000 saudara, tapi kalau dia bawa keluarganya yang lain begitu ya, maka mungkin jumlahnya berkali-kali lipat dari 5.000. Tidak hanya kejadian itu, tetapi pun ketika mereka mengalami pergumulan saat mereka kemudian menghadapi angin sakal. Ya, angin sakal itu beda dengan angin buritan, saudara. Kalau angin buritan itu arahnya itu searah dengan pergerakan bendanya. Ya, jadi kalau misalnya ada angin buritan, maka itu membantu memberikan daya dorong kepada kapalnya. Sedangkan angin sakal itu angin yang datang berlawanan arah. Jadi situasi yang mereka hadapi, kita lihat ada waktunya, saudara, kira-kira jam 3 malam. Jadi bukan situasi terang, bukan situasi yang mereka bisa lihat sekeliling, tetapi situasi yang gelap, dan mereka harus menghadapi angin sakal yang membuat mereka itu kayaknya nggak bisa maju, nggak bisa bergerak. Ya, mereka menghadapi situasi yang membuat mereka itu merasa stres, saudara. Karena kalau melihat kata, ketika ia melihat betapa payahnya, kata payahnya ini bukan hanya bicara tentang kesulitan mereka menghadapi angin sakal, tetapi juga situasi yang menyebabkan mereka mengalami stres, ya, baik secara fisik ataupun pikiran mereka. Jadi menghadapi pergumulan ini, saudara, mereka yang berprofesi sebagai nelayan juga mengalami kesulitan yang cukup berat. Ya, saya beberapa waktu yang lalu berenang, saudara, di laut. Itu ketika kita berenang melawan arus, maka effortnya itu besar sekali, gitu ya. Apalagi kalau kita pakai peralatan seadanya. Maka kita setengah mati, saudara, melawan arus. Ketika kita lengah sedikit, udah kita akan ikut arus. Itu yang terjadi. Jadi bukan hanya ada dalam keadaan yang stres, tetapi mereka ada dalam situasi yang benar-benar mereka harus berjuang untuk bisa melawan angin itu, ya, yang melawan diri mereka. Tetapi dalam situasi itu, saudara, Yesus menunjukkan siapa dirinya. Saat mereka tidak berkuasa dalam tanda kutip untuk bisa menghadapi angin yang melawan dirinya, ketika berada di tengah situasi di mana mereka tidak bisa memerintahkan air itu untuk diam, Yesus dengan tenang jalan ke arah mereka, saudara, dan menunjukkan bahwa ia berkuasa atasnya. Bahwa tidak hanya bicara tentang berjalan di atas air, tetapi ini juga menjadi simbol di mana Yesus berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Maka nggak heran kalau respons mereka itu adalah terkejut, tercengang-cengang, kaget, dan berpikir bahwa Yesus itu hantu. Karena tadi, saudara, itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang kok kayaknya aneh banget, tiba-tiba ada orang jalan di atas air. Apalagi mereka belum memahami dengan penuh siapa itu Yesus. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka berada dalam situasi yang terdesak, ketika mereka ada dalam situasi yang payah, yang kayaknya udah berjuang keras tapi ternyata tetap aja gak bisa, dalam situasi yang penuh dengan tekanan atau stres itu, Yesus mengingatkan mereka untuk jangan takut. Karena sekalipun mereka ada dalam situasi yang kayaknya gak ada solusi,
yang kayaknya susah untuk dikerjakan, yang kayaknya udah membuat mereka lelah lahir batin begitu ya saudara. Ternyata apa yang menjadi penampakan Yesus menunjukkan bahwa Yesus bisa loh hadir, menolong, menjumpai mereka dalam situasi yang mereka nggak duga akan ada yang bantu. Kira-kira seperti itu, saudara. Maka Yesus mau menunjukkan bahwa ketika ia mengatakan jangan takut dalam situasi yang berat, Yesus mau mengatakan begini, dalam situasi yang terasa tidak mudah, sulit kita terima, membuat kita benar-benar bergumul untuk menjalani apa yang kita alami atau mengubah kehidupan kita, maka jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena seperti para murid yang juga mengalami itu, kemudian Yesus tiba-tiba datang, maka sebenarnya pekerjaan Tuhan itu, saudara, kehadiran Yesus itu juga nyata dalam kehidupan kita. Mungkin tidak secara fisik seperti ia datang kepada para murid, tetapi kita meyakini bahwa Allah kita itu omnipresent, bahwa Allah kita itu maha hadir, ia melihat dan tahu. Maka ia juga bisa melakukan apapun seturut dengan kehendaknya untuk menyatakan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Maka saat hidup terasa berat, saudara, ketika kita merasa dunia melawan kita, ya, kita merasa kayaknya permasalahan kita kayak angin sakal yang mengarah datang melawan kita, saudara. Maka hari ini kita belajar untuk tidak cepat menyimpulkan segala sesuatu sebagai akhir, sebagai masalah yang buruk, tetapi melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, bahwa bisa jadi itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menyatakan hal yang lebih besar, bahwa bisa jadi saat itu terjadi kepada kita, kita diajar untuk datang sama Tuhan, bahwa bisa jadi saat kita mengalami situasi yang tidak mudah, Tuhan kasih jalan keluar sesuai dengan hal yang seturut kehendaknya, dan itu mungkin tidak kita bayangkan bisa terjadi, saudara. Jadi dalam kehidupan ini ada banyak sekali kemungkinan yang mungkin kita tidak bisa langsung cerna. Tetapi kalau bicara tentang pekerjaan Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka apapun yang kita hadapi, saudara, mari kita belajar untuk membuka hati kita, untuk memahami pekerjaan-pekerjaan Allah pun bisa nyata dalam situasi yang kayaknya mustahil, dalam situasi yang kayaknya sedang melawan kita, dalam situasi yang terasa berat. Semoga apapun yang saat ini sedang terjadi kepada kita tidak membuat kita kehilangan pengharapan, tetapi boleh menolong kita untuk membuka diri, belajar melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Selamat berproses, saudara, memahami pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bisa berproses dengan baik. Ada kalanya kami bergumul dengan berat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami sungguh berdoa agar Tuhan memampukan kami untuk dapat belajar melihat pekerjaan Tuhan yang nyata dalam seluruh hal yang kami alami. Kami rindu untuk terus-menerus membuka diri kami untuk percaya, untuk bisa berani di dalam Tuhan, untuk bisa tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang membuat kami tidak berdaya, tetapi biarlah dalam seluruh keterbatasan kami Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Terima kasih, dan biarlah penyertaan Tuhan menolong kami untuk berproses dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.